is he? SpongeBob SquarePants. If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants. Function atau fungsinya, kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya, ada juga formulanya atau patternnya, dan yang terakhir kita akan latihan soal-soal tentang simple present tense. Yang pertama, kita akan belajar tentang fungsinya. What is the function of simple present tense? Nah, simple present tense ini biasa digunakan untuk menyatakan habit. Habit itu apa sih? Habit itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya adalah Cookie drinks milk every morning. Cookie minum susu setiap pagi. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap pagi atau setiap harinya. Dan yang kedua, I usually get up at 5 a.m. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Jadi sebuah kebiasaan yang dilakukan bangun setiap pagi jam 5 pagi. Nah, itu tadi ya fungsi yang pertama sebagai penyataan habitual atau kebiasaan. Fungsi yang kedua untuk menyatakan sebuah fakta. Contohnya adalah the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Jimin is singer. RM is genius. Sebuah fakta. Kemudian kita lanjut ke karakteristik atau ciri-cirinya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari simple present tense? Simple present tense mempunyai ciri-ciri yang pertama, dia menggunakan attribute of time berupa always atau selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, every day setiap hari, every week setiap minggu, twice a day 2 kali sehari. Kita juga bisa menggunakan misalnya once a week, sekali dalam seminggu. Nah, attribute of time-nya jangan lupa ya, always, usually, often, sometimes, seldom, every day, every week, twice a day. Itu attribute of time, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia menggunakan verb 1 ketambahan s atau es. Verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Ingat, kata kerja. Contohnya kayak misalnya read, membaca. Cook, jadi cooks karena dia ketambahan s. Ada juga go menjadi goes karena dia ketambahan es. Lalu kapan sih dia bisa ditambahkan dengan s dan kapan dia bisa ditambahkan dengan es? Jadi rata-rata verb 1 atau verb 1 itu biasanya ditambahi di belakangnya itu ada tambahan s-nya. Namun ada beberapa verb yang berakhiran dengan es. Beberapa verb yang berakhiran dengan yang diikuti dengan es itu adalah sebagai berikut. Jadi, verb yang berakhiran dengan ss, misalnya discuss, ini kan berakhiran dengan ss ya, maka belakangnya kita tambahin dengan es. Verb yang berakhiran dengan ch, contohnya teach, maka belakangnya kita tambahin es. Yang berakhiran dengan sh, misalnya brush, kita tambahin dengan es. Yang berakhiran dengan x, kita tambahin dengan es. Yang berakhiran dengan o, misalnya do, jadi does, kita tambahin dengan es. Selain itu, hanya kita tambahkan dengan s saja. Misalnya read jadinya reads, cook jadi cooks, eat jadi eats, cuma ditambahin s belakangnya. Ingat karakter yang pertama, ciri yang pertama menggunakan attribute of time seperti berikut, dan yang kedua adalah verb satunya ketambahan s atau s. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dia menggunakan to be, is, am, atau are. Am itu hanya digunakan ketika subjeknya adalah I. Sedangkan is digunakan ketika subjeknya adalah she. She itu dia perempuan, contohnya nama Ani. He, dia laki-laki, contohnya nama Ali. It, benda cuma satu aja, contohnya cat. Kemudian are ini digunain untuk you, kemudian we, dan they. Contohnya they adalah cats. Kalau it itu kan cuma satu aja, catnya, nggak ada s-nya di belakang. Tapi kalau they ada s-nya di belakang, cats ada s-nya, artinya jamak gitu. Ingat karakter yang pertama, dia ada attribute of time-nya. Yang kedua, verb-nya ada tambahan s atau os-nya. Yang ketiga, dia menggunakan to be, is, am, atau are. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis mana sih kalimat yang merupakan simple present tense dan mana yang bukan merupakan simple present tense. Ada 6 kalimat
kalimat di sini. Kalimat yang pertama, Tata likes strawberry. Fokus ke verbnya. Ingat, fokus ke verbnya. Di sini verbnya adalah likes. Dia ada tambahan S-nya. Betul sekali. Maka dia adalah simple present tense. Yang kedua, kalimat yang kedua. Verbnya tidak ada verb di sini. Dia malah memakai was, bukan menggunakan is, am, atau are. Berarti sudah jelas bahwa kalimat yang kedua bukan merupakan simple present tense. Kalimat yang ketiga, ada kata goes. Ini verb 2-nya, verb 1-nya ketambahan dengan es. Apalagi di sana juga ada adverb of time berupa everyday. Maka jelas kalimat yang ketiga adalah simple present tense. Kemudian yang kalimat yang keempat ada is. Maka dia simple present tense. Kalimat kelima, verbnya diikutin s atau es tidak? Oh, tidak, karena di sana cook ini diikutin dengan ed. Dia tidak ditambahkan s atau s. Berarti kalimat yang kelima bukanlah merupakan simple present tense. Kita ke kalimat keenam. Ada always. Tadi ciri yang pertama menggunakan adverb of time always. Dan ciri yang kedua adalah dia menggunakan verb ditambahkan dengan s di belakang. Maka kalimat yang keenam adalah simple present tense. Kemudian kita ke formulanya. Ada dua bentuk dari simple present tense ataupun tenses-tenses yang lain. Dia menggunakan kalimat verbal dan juga menggunakan kalimat nominal. Kalimat verbal itu apa sih? Verbal sentence itu apa? Dan nominal sentence itu gimana? Kalau verbal sentence dalam simple present tense itu dia menggunakan auxiliary verbs do or does. Do or does itu diikuti sama base verb. Base verb itu kata kerja inti, kata kerja dasar. Misalnya study, walk, kemudian understand, things, like, bring. Itu kata kerja dasar. Sedangkan kalimat nominal dia menggunakan to be. To be-nya kalau dalam simple present adalah is atau am atau are. Penggunaannya seperti tadi. Is digunakan untuk is digunakan untuk she, he, it. Am digunakan untuk I, are digunakan untuk you, they, we. Nah, to be ini diikuti dengan adjective. Adjective itu apa sih? Adjective itu kata sifat. Misalnya big, beautiful, smart, handsome. Itu adjective. Noun itu kata benda. Misalnya table, students, kemudian teacher, dan lain sebagainya. Adverb itu ada kata keterangan. Misal kata keterangan tempat, misalnya in the kitchen, in the class. Kata keterangan waktu, in the morning. Yang terakhir menggunakan verb ing. Verb ing adalah base verb yang ditambahin dengan ing. Contohnya study jadi studying, cook jadi cooking, kemudian eat jadi eating, drink jadi drinking. Nah, itu ya. Tahu kan bedanya kalimat verbal sama kalimat nominal? Kalau kalimat verbal itu diikuti dengan base verb atau verb yang menggunakan verb atau kata kerja, sedangkan kalimat nominal dia menggunakan to be, is, am atau are. Nah, ini dia. Beberapa formula dari kalimat nominal. Ada kalimat positif dalam simple present tense. Kalimatnya adalah patternnya ini subject ditambahkan dengan am, is atau are plus adverb atau noun atau adjective. Contohnya adalah Tata and Cookie are best friend. Karena Tata and Cookie itu adalah dua orang, maka dia menggunakan to be, are. Kemudian kalimat negatifnya adalah subject ditambahkan dengan to be, is, am, are plus not. Ini yang membedakan. Kalau kalimat negatif selalu ada not-nya. Namanya juga negatif, tambahan not ya. Tambahkan dengan adverb, kemudian noun dan juga adjective. Contohnya adalah Tata and Cookie are not best friend. Jadi setelah ada to be yang mengikuti subjeknya, kemudian ditambahkan dengan not di sebelahnya. Yang terakhir adalah kalimat tanya atau interrogative. Ini to be-nya diletakin di depan. Kalau biasanya subjeknya yang di depan, kalau kalimat pertanyaan, to be-nya ditaruh di depan. To be ditaruh di depan, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian ditambahkan dengan adverb atau noun atau adjective. Contohnya adalah are Tata and Cookie best friend. Itu contohnya, ya. Selanjutnya kita ke kalimat verbal atau verbal sentence. Verbal sentence tadi menggunakan do atau does. Untuk formula dalam positive sentence, dia formulanya adalah subject plus verb 1 ditambahin s atau s. Ini yang paling intinya di sini. Jadi kalau misalnya kalian bikin kalimat tanpa ada s atau s,
itu bakalan susah banget untuk mengidentifikasi apakah dia simple present tense atau tidak. Jadi ciri-ciri simple present tense harus ada tambahan s atau s-nya, tergantung dari subjeknya. Tambahkan objek. Contohnya adalah Suga plays piano every day. Karena Suga itu adalah satu orang, maka dia ditambahkan s di belakangnya. Next, kalimat negatif adalah subject plus do or does not, ditambahkan dengan do atau does not. Ingat, ini yang paling jadi intinya di sini. Jadi kalau s atau s itu akan berubah menjadi does plus not. Tambahkan verb 1 karena tadi es-nya sudah berubah jadi ini, verb 1-nya tetap tanpa tambahan apapun, ditambahkan dengan objek. Contohnya adalah Suga does not play piano every day. Next, kalimat interrogatifnya adalah do atau does-nya ditaruh di depan selalu. Kalau kalimat interrogatif, auxiliary selalu di depan. Begitupun juga to be-nya di depan. Ditambahkan dengan subjek dan juga objek. Contohnya adalah does Suga play piano every day? Nah, sekarang kita ke penggunaan do atau does nih. Kapan sih kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does? Nah, do ini digunakan dalam bentuk verb 1 aja ya. Dan do ini digunakan apabila subjeknya itu berupa I, you, they, we. They itu jamak. Misalnya contohnya cats, ada s-nya di belakang ya. Do ini basicnya dia dalam bentuk verb 1 tanpa tambahan apapun. Do itu gitu, verb 1 tanpa tambahan apapun. Ingat, verb 1 doang tanpa tambahan. Jadi kalau misalnya I, jadinya I like, you read, nggak ada tambahan apapun. They play, we buy. Jadi dia tidak ada tambahan s-nya di belakang. Kalau misalnya verb-nya itu nggak ada tambahan apapun di belakang, maka auxiliary yang digunakan adalah do. Kita lanjut ke does. Does ini ciri-cirinya adalah dia verb 1 ditambahin s atau es. Jadinya kayak gitu. Does itu digunakan apabila subjeknya adalah she, he, it. She itu dia perempuan, contohnya Ani. He dia laki-laki, contohnya Ali. It's adalah benda satu aja, dia gak ada tambahan s-nya. Berbeda dengan they, kalau ada tambahan s-nya, dia berarti pakainya do. Kalau di sini gak ada tambahan s-nya, dia pakainya does. Contohnya adalah she washes, ada tambahan s-nya di sini. Studies, he studies. Next, it likes, ada tambahan s-nya di belakang ya. It likes, kali ini cuma satu, jadi ada tambahan s. Nah, sekarang kita akan ke latihan soalnya menentukan dia kira-kira itu pakainya itu pakai yang do atau does, verb satunya ada s-nya atau nggak ada s-nya. Kita coba ya. Soal yang pertama adalah Taehyun sing Sweet Night. Ini karena dia Taehyun ini adalah satu orang saja, he, maka kalau di sini hanya he saja, maka dia pakainya adalah verb 1 ditambahin dengan s. Jadi Taehyun sings. Yang kedua, Jin and Suga, dua orang kan, they berarti verbnya tanpa s, bener. Yang ketiga, the cats, ada s-nya di sini. Kalau ada s-nya di belakangnya berarti verbnya nggak usah pakai s. Jadi kalau di depan ini sudah ada s-nya, di belakang nggak pakai s. Kalau di depan udah ada s-nya, di belakangnya nggak usah pakai s. Tapi kalau di depan itu nggak ada s-nya, di belakang ditambahin s. S-nya cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak, ntar bisa batuk gitu kan. Jadi kalau misalnya di sini udah ada s-nya, di sini nggak pakai s. Yang keempat, he, read apa reads. Karena dia he cuma satu orang aja, maka verbnya harus ditambahin dengan s. Maka jadinya he reads novel. Sekarang kita akan mengubah kalimat dalam bentuk kalimat positif menjadi negatif atau interrogatif. Yang pertama adalah Jimin helps, she hopes. Kalau kalimat negatif dijadiin adalah kita tulis lagi Jimin, kita tulis lagi jadi Jimin. Kemudian ada s. Nah, s ini dia akan berubah menjadi does. Jangan lupa ditambah dengan not. Help-nya karena s-nya sudah dia dalam bentuk does, s-nya itu diuraikan dalam bentuk does not, maka kita harus help tanpa tambahan s, job. Kalau interrogatif, does-nya kita taruh di depan. Nah, does
Jimin help Jihope. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah the students play tennis. The students play tennis. Caranya adalah kita tuliskan lagi the students di sini. Karena di sini play-nya itu nggak ada s-nya, play-nya nggak ada s-nya, maka dia pakainya adalah do not play tennis. Interrogatifnya, do-nya kita taruh di depan. Do the students play tennis? Itu cara mengubahnya. Udah kan? Sekarang kita akan mencoba untuk membuat kalimat berdasarkan dengan gambar. Contoh saya punya gambar ini. Ada pertanyaan, what do Supri and Jamal do? Apa yang dilakukan Supri dan Jamal? Ini Supri, ini si Jamal. Apa yang dilakukan oleh Supri dan Jamal? Mereka lagi apa sih? Lagi masak ya. Jadi kalau dalam bentuk simple present adalah they, Supri and Jamal itu kan kita ubah menjadi they. Mereka ngapain? Cook. Karena they, maka di sebelahnya tidak usah pakai s karena bentuknya jamak. They cook fried rice. Kalimat yang kedua, ada si Jono lagi apa nih Jononya? What does Jono do? What does Jono? Karena satu orang maka dia pakainya does ya. Tapi kalau di sini dua orang, Supri and Jamal, dia pakainya do. Yang berubah depan. Oke, what does Jono do? He reads a book. Jono dia berubah menjadi he, kemudian kegiatannya apa? Reads, karena dia he, maka sebelahnya ditambahin dengan s. He reads a book. Yang ketiga, terakhir, what does Saripudin do? Apa sih dilakukan Saripudin? Dia lagi ngapain? Dia lagi nyuci kan? Nyuci apa namanya? Penggorengan gitu. Maka he washes frying pan. Saripudin berubah menjadi he. Kegiatannya apa? Karena dia sedang mencuci, maka washes. Karena dia he, maka di belakangnya ditambahin s, frying pan. Okay, that's all my explanations about simple present tense. Itu adalah penjelasan saya tentang simple present tense. Semoga bermanfaat ya.